Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jutan Manik. Dalam video kali ini saya akan coba jelaskan terkait beberapa pertanyaan tentang apakah lulusan S1 Unhan itu langsung menjadi perwira TNI aktif, seperti itu ya. Banyak sekali pertanyaan di media sosial yang masuk terkait masalah itu. Nah, untuk menjawab itu teman-teman, sebenarnya ketika pendaftaran S1 Unhan kemarin itu banyak juga beredar kalau ada kontrak 10 tahun menjadi perwira aktif TNI, seperti itu ketika kamu mendaftar di Universitas Pertahanan. Tapi kalau kita buka di websitenya www.idu.ac.id, nah di situ tidak ada dijelaskan kalau kita itu langsung menjadi perwira aktif TNI. Tapi teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa di media sosial banyak juga beredar saat ini banyak foto-foto maupun video kalau lulusan S1 Unhan kemarin itu diberikan pakaian loreng-loreng yang mirip banget dengan TNI. Nah, mereka juga yang lulusan kadet S1 Unhan itu kan berangkat ke Magelang untuk mengikuti Diksar Bela Negara. Nah, karena pengalaman saya dulu, Diksar Bela Negaranya itu diadakan di Rindam Jaya, Condet, Jakarta Timur. Tapi untuk lulusan S1 sekarang itu mereka berangkat ke Magelang. Jadi mereka selama 1 bulan ada pendidikan Diksar Bela Negara, namanya pendidikan dasar bela negara, itu di Akademi Militer yang ada di Magelang. Dan banyak beredar foto ini, bahkan foto ini juga disebarkan oleh akun media sosial dari Universitas Pertahanannya langsung, bahwa mereka memang menggunakan pakaian yang sama seperti pakaian TNI, seperti itu. Tapi teman-teman, yang membedakannya adalah kalau kita perhatikan pakaian PDL TNI itu biasanya di posisi kanan itu ada tulisan TNI Angkatan Darat, misalnya TNI AD itu untuk Angkatan Darat, TNI AL untuk Angkatan Laut, dan TNI AU untuk Angkatan Udara. Tapi untuk mahasiswa kadet S1 Unhan yang berangkat ke Magelang, mereka tidak ada tulisan TNI pada posisi kanan ini ya, bagian baju di sebelah kanannya, tapi mereka itu tulisannya Unhan, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, saya masih di YouTube saya, di media sosial saya katakan bahwa belum ada setahu saya yang namanya perjanjian kontrak kalau lulusan S1 Unhan itu nanti akan ditempatkan menjadi perwira TNI aktif, seperti itu. Tapi dari beberapa hasil wawancara saya dengan rekan-rekan kita, jadi ada beberapa juga yang coba untuk cerita ke saya terkait pendaftaran S1 Unhan, karena memang sebelumnya itu kan dilakukan online. Nah, tapi untuk bagian wawancara dan kesehatan jiwa Keswa itu dilaksanakan langsung secara offline di Universitas Pertahanan. Nah, dan beberapa teman-teman yang komunikasi dengan saya itu gagal pada tahap ini. Nah, ada beberapa cerita dari mereka, semisal ada dari rekan kita dari NTT, Nusa Tenggara Timur, dia katakan bahwa seleksi kesehatan di Universitas Pertahanan S1 itu sangat ketat. Bahkan dia katakan seleksi kesehatan itu hampir sama dengan seleksi Tentara Nasional Republik Indonesia. Jadi TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Jadi mereka itu dicek bagian dalam dan bagian luar. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti Catar, calon taruna. Nah, seperti itu seleksi kesehatannya. Jadi teman-teman itu benar-benar dicek bagian dalam dan bagian luarnya. Nah, itu untuk kesehatan. Dan itu tidak ada saya alami ketika saya mendaftar S2 di Universitas Pertahanan. Jadi sangat berbeda sekali ya. Nah, yang kedua, seleksi wawancaranya. Nah, dari seleksi wawancaranya teman-teman, itu ada Casis juga mengatakan yang kemarin, ini dari pengalaman-pengalaman yang gagal ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang gagal ini juga kita boleh pelajarin kalau kita nanti ingin mendaftar Unhan di tahun-tahun berikutnya. Jadi dengan pengalaman gagal ini kita belajar agar kita nanti di kemudian hari atau di tahun berikutnya kita tidak mengalami kegagalan yang sama. Nah,
pertanyaan yang kedua itu adalah, ada di saat interview itu dia mengatakan bahwa pertanyaan itu benar-benar ditanyakan, apakah Anda bersedia menjadi perwira TNI aktif dan dikontrak oleh negara. Nah, pertanyaan seperti itu ada pada sesi wawancara Unhan S1, teman-teman. Jadi, sekalipun memang belum ada saya lihat kontrak ya dalam persyaratan, mungkin yang namanya peraturan itu kan dinamis, teman-teman. Jadi bisa saja berubah. Mungkin saja Universitas Pertahanan juga melihat kapasitas atau kualitas dari siswa nantinya. Jadi ketika itu sudah ditanyakan, kalau memang kualitasnya bagus, ya mungkin saja nanti lulusan S1 Unhan itu direkomendasikan untuk bergabung dengan perwira TNI melalui perwira karir. Mungkin saja ada rekomendasi khusus dari pihak Universitas Pertahanannya langsung. Tapi teman-teman harus pahami dulu bahwa belum ada yang namanya MOU, dalam arti tanda tangan kontrak yang menyatakan bahwa lulusan Unhan itu wajib langsung jadi perwira aktif TNI. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah pertanyaan selanjutnya, dan ini banyak sekali ditanyakan kepada saya di YouTube channel maupun di sosial media. Apakah benar memang di Unhan itu tidak boleh menggunakan jilbab di saat pendidikan Diksar Bela Negara di Magelang dan juga selama pendidikan di kampus Bela Negara? Nah, untuk informasi ini teman-teman, saya belum bisa pastikan apakah memang perempuan yang agama Islam itu harus melepaskan jilbabnya kalau dia ingin kuliah di S1 Universitas Pertahanan. Tapi ini ada cerita dari calon siswa kemarin yang dia bercerita kalau itu ditanyakan di saat wawancara, teman-teman. Jadi ditanyakan memang kamu mau atau tidak untuk melepaskan jilbab kalau diterima di kampus Bela Negara S1 Unhan. Nah, itu ditanyakan teman-teman. Nah, saya tidak akan jelaskan apa jawabannya dan bagaimana status dari mahasiswa tersebut ya. Nah, yang pasti itu ditanyakan teman-teman. Nah, untuk menjawab ini saya pikir lebih baik nanti kita lihat dulu bagaimana lulusan S1 Unhan ini, teman-teman. Jadi kalau nanti kita lihat teman-teman kita dari S1 Unhan ini, nanti kan kalau mereka sudah balik dari Magelang, kita boleh tanyakan langsung, dan nanti akan saya adakan sesi wawancara bersama mereka untuk memastikan informasi ini. Tapi memang kalau kita lihat ketika Diksar Bela Negara ini, saya melihat memang dari foto-foto yang beredar di media sosial, saya belum menemukan perempuan yang menggunakan hijab di saat pendidikan di Magelang. Tapi kita tidak tahu nanti apakah memang mereka juga tidak diperkenankan untuk menggunakan hijab kalau mengenyam pendidikan di kampus Bela Negara Universitas Pertahanan. Sebenarnya masalah penggunaan jilbab, misalnya seperti pakaian-pakaian seperti itu kan sebenarnya peraturan dari universitas, teman-teman. Jadi memang itu kembali lagi pada pilihan kita. Ya kalau kita memang mau mengabdikan diri, kalau memang itu sebagai persyaratan yang diberikan sebuah universitas, ya itu kan kembali kepada diri kita sendiri. Kalaupun memang itu diberikan lewat Universitas Pertahanan. Jadi kalau kita memang tidak ingin melepaskan jilbab, misalnya bagi perempuan yang agama Muslim, ya kita pilih saja untuk tidak masuk di kampus Bela Negara seperti itu ya. Jadi ini memang agak sedikit sensitif teman-teman, tapi menurut saya penting untuk kita diskusikan, misalnya dari faktor apa, alasannya dan lain sebagainya. Nanti akan kita jawab kalau ini benar-benar sudah mendapatkan jawaban resmi dari rekan-rekan kita yang angkatan pertama lulusan S1 Unhan nantinya ya. Oke, jadi teman-teman, menurut saya kampus Universitas Pertahanan ini sangat unik ya, pastinya sangat unik. Nah, untuk masalah S1 dan S2 itu saya katakan sangat berbeda teman-teman. Kenapa saya katakan sangat berbeda? Dari 3 pertanyaan tadi itu sama sekali tidak pernah ditanyakan ketika S2 di Universitas Pertahanan, teman-teman. Karena saya mengalami ketika saya wawancara di S2 Universitas Pertahanan, saya tidak pernah ditanyakan soal apakah kamu bersedia menjadi perwira TNI aktif. Nah, yang kedua tadi masalah tes kesehatan, itu tidak ada sama sekali di S2 Universitas Pertahanan. Dulu 2018, saya tidak tahu, perubahan itu ada pastinya ya. Karena yang namanya tadi yang saya katakan, yang namanya peraturan
atau sesuai kebutuhan pasti berubah, karena kebutuhan Kementerian Pertahanan, kebutuhan Mabes TNI itu pasti berubah di tahun 2018, 2019, 2020, bahkan di tahun-tahun berikutnya nantinya pastinya kan, seperti itu. Nah, untuk masalah jilbab juga teman-teman, kalau dulu pengalaman saya di S2 juga banyak dari rekan-rekan kita yang agama Islam menggunakan jilbab. Jadi tidak ada, saya yakin pasti tidak pernah ditanyakan soal itu kalau di S2. Nah, untuk yang S1 ini memang sudah ada dari CASIS yang mengatakan tadi seperti itu ditanyakan. Berarti itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk diketahui oleh teman-teman semuanya. Jadi nanti untuk teman-teman semuanya, kalau nanti ada niat untuk mendaftar S1 Unhan di tahun berikutnya, jadi ini menjadi persiapan, pertanyaan-pertanyaan persiapan untuk teman-teman untuk bisa menjawabnya dengan lebih bijaksana lagi. Dan teman-teman juga sudah punya gambaran, oh memang sebenarnya Universitas Pertahanan ini seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu sesi pertanyaan atau tentang seputar tentang pertanyaan S1 Unhan saat ini. Nanti saya akan update kembali tentang informasi-informasi Universitas Pertahanan. Tapi pesan saya kepada teman-teman semuanya, kita jangan judge universitas itu salah baik benarnya, karena yang pasti Universitas Pertahanan itu sudah memikirkan ini jauh sebelum kita memberikan pertanyaan ini, yang pastinya seperti itu. Dan saya perlu tekankan kalau Universitas Pertahanan itu adalah universitas yang paling bergengsi menurut saya, karena memang hanya ada satu di Indonesia teman-teman, dan itu langsung dibawa Kementerian Pertahanan. Jadi berbanggalah teman-teman semuanya, dan saya ucapkan selamat kepada mahasiswa S1 Kadet Unhan yang baru diterima tahun 2020 ini. Kalian adalah angkatan pertama dan sukses untuk kalian semuanya. Sukses ya. Sukses dalam pendidikan di Sar Bela Negara yang di Magelang, dan kembali ke kampus Bela Negara dan bersiap untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. The last I say, salam bela negara.